Jadi kita hari ini akan membuat stamping. Ini bahan dasarnya blok penghapus. Satu ukuran fullnya biasanya di toko dijual ukurannya segini, ukuran 15 x 6 cm, tebalnya 1 cm. Nah ini sudah saya belah jadi dua. Nah stamping ini teknik di mana jadi ada dua jenis permukaan, yang satu yang cerukan, yang satu yang tetap meninggi. Tetap meninggi artinya dia si permukaan aslinya dari si penghapus ini gitu. Nah nanti diukir, ukirannya ini pakai alat ukiran ada 5 jenis biasanya kalau beli satu set gitu. Ada yang U-shape, dia bentuknya kayak huruf U gitu, mata pisaunya. Ada yang ini kayak cutter gitu. Terus ada yang ini flat gitu. Ada yang V-shape kayak huruf V gitu dia. Sama ada yang U-shape tapi yang ini agak sedikit lebar. Nah, fungsi dari setiap alat-alatnya nih masing-masing peruntukannya spesifik. Jadi kalau yang V-shape biasanya dia untuk mengukir area-area yang atau garis yang cukup tipis, sementara yang U-shape itu agak sedikit lebar gitu. Ini tinggal dipilih aja, ada yang gagangnya warna ungu sama ada yang warna biru gitu. Nah pertama-tama kita tentu akan gambar image-nya di atas si rubber stamp ini. Sama cat yang hari ini kita pakai, cat akrilik biasa. Sebetulnya banyak pilihan cat, nanti ada yang khusus untuk printing. Biasanya dia water base, ada juga yang oil base. Nah ini kalau ini warna putih biasa juga, akrilik. Sama kertas, kita akan nanti stamping di atas kertas. Kertasnya biasa aja, tidak perlu spesifikasi khusus gitu. Lalu lanjut, kita gambarnya pakai marker biasa, mau yang permanen atau yang untuk whiteboard gitu, nggak masalah. Kita coba gambar. Sama mungkin daun. Terus soalnya begitu. Masuk. Satu laginya mungkin ini deh. Sip. Tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita akan potong bagian sini. Potong habis tuh pakai cutter. Oke, kita kasih marking yang mana yang akan di carve dan yang mana yang akan dibiarkan gitu. Jadi ini akan diukir, ini diukir, ini diukir tuh ya. Ini akan diukir, nanti akan habis, yang ini juga bagiannya ini juga.
Kita pakai pisau cutter untuk potong si ininya, bentuknya, supaya pengerjaan jauh lebih mudah gitu ya. Lalu yang lainnya, sip, kita rapihkan bagian luarnya. Untuk pengerjaannya nanti bisa mungkin menggunakan sarung tangan, karena kita menggunakan pisau cukup tajam. Lanjut, kita akan lanjut ke tahapan mengukir. Nah, jadi pertama-tama kita akan potong bagian luarnya menggunakan yang V-shape seperti ini. Jadi kita korek gitu, diikuti si garis luarnya, dirapikan kembali menggunakan cutting supaya jauh lebih rapi dan juga jauh lebih mudah. Oke, satu, lanjut ke yang ini. Nah, di sini kan ada kurva. Itu sebaiknya kita menggunakan alat cukil yang U-shape karena nanti akan jauh lebih mudah kita untuk manuver mata pisaunya membentuk lengkungan seperti itu, dan hasilnya juga akan jauh lebih rapi. Gitu. Kembali kita rapihkan bagian luarnya menggunakan pisau cutternya seperti ini. Dibuang bagian-bagian yang tidak diperlukan. Oke, sudah. Lalu lanjut ke yang ini bisa kita potong habis tanpa perlu diukir terlebih dahulu. Sudah. Nah, dia langsung membentuk daun. Kalau yang ini kita buat lingkaran saja dulu yang nanti ukurannya kurang lebih hampir menyentuh garis terluar dari gambarnya. Itu juga ini kita bisa rapikan sama, dipotong. Oke, saya kira cukup. Nah, kembali kita gunakan mata pisau yang V-shape ini. Perlahan
diukir. Kembali ya, aku ingatkan kalau ini pisaunya tajam sekali, jadi bagi pemula baiknya mungkin si mata pisaunya diarahkan jauh dari jari. Ini aku tunjukin cara yang paling baik untuk mengukir. Tinggal bagian tengahnya karena berbentuk kurva, kita akan gunakan alat cukil yang U-shape ini. Nah, mungkin pertanyaan yang biasanya muncul adalah seberapa ketinggian atau kedalaman ukiran yang dibutuhkan untuk membuat si stempel ini. Jadi sebetulnya tidak terlalu dalam ya. Ini mungkin teman-teman bisa lihat perbedaannya dari samping. Jadi secukupnya aja. Yang penting nanti tintanya begitu kita cetak itu tidak masuk ke bagian yang kita tidak inginkan gitu. Nah, sekarang yang ini karena menyudut seperti itu, kita akan menggunakan yang V-shape. Nah, gitu. Nah, cara aman untuk carving adalah jangan sampai mata pisau itu mengarah ke jari kita, karena ini bahaya ya. Kalau misalkan untuk pemula biasanya kontrol untuk menggunakan pisaunya masih tidak terlalu baik, jadi takutnya nanti kelewatan malah jarinya kita yang kena torehan si pisau cukil ini gitu. Oke. Nah, tinggal satu lagi bagian dalam dari ini, ceritanya tulang daun. Nanti kita kasih celupkan sedikit. Hop. Sudah. Oke. Tinggal satu lagi. Ini si jeruknya. Sketsanya sudah mulai memudar ya, karena kita pakai marker yang bukan permanen ya. Kalau yang permanen akan jauh lebih kuat tintanya. Nah, kita perlu alat untuk meratakan catnya. Kalau misalkan teman-teman punya ini di rumah, spons cuci biasa digunting ukuran kecil seperti ini, atau sebetulnya alat yang baik adalah si roll, ada roller gitu. Tapi kita hari ini akan cuman pakai ini dong. Nah, kita siapin warnanya. Nah, ini warna biru, warna hitam. Teman-teman sebetulnya bisa campur warnanya. Kita mulai mungkin dengan si jeruk ini. Aku mau pakai warna kuning sebagai warna base-nya. Diratakan. Boleh dicap seperti ini di atas permukaan si penghapusnya. Ini supaya rata aja. Tapi bisa juga kita stamp seperti ini. Tuh, hasilnya rata. Habis itu
kita cap di atas kertas seperti ini. Ini yang lingkaran ya. Kita coba yang ini ya, bunga ya. Aku mau campur warna baru, orange. Ini kasih putih sedikit. Kayak pastel warnanya, lalu kita stamp seperti ini, random. Kita cap juga. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba stamp sini. Ditekan seperti itu. Nah, itu hasilnya. Oke. Nah, kurang mudah ya. Coba pakai warna putih lebih banyak, warna merahnya. Warnanya jauh lebih soft. Coba lagi di sini. Nah, seperti itu. Seperti itu teknik stamping kita hari ini. Dan si ini apa rubber stampnya bisa kita bersihkan setelah dipakai dan kita simpan, dan bisa kita gunakan kembali mungkin untuk jurnal, untuk di fabric juga bisa, asalkan catnya memang baik dari segi kualitas untuk dicap di atas kain gitu. Oke, sekian demo stamping rubber stamp kita hari ini. Terima kasih.